Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, jadi saat ini gua lagi berada di daerah Mega Kuningan, Jakarta Selatan ya, guys ya. Yang kita ketahui, guys, kalau untuk kawasan Mega Kuningan ini kan sebagai sentra bisnis perhotelan yang ada di kota Jakarta. Ya, sama halnya dengan SCBD ataupun HR Rasuna Said. Ya, memang kalau untuk kawasan ini kan penuh dengan gedung-gedung tinggi ya yang ada di kota Jakarta. Nah, tapi tentunya di sini gua nggak akan ngajak kalian untuk melihat gedung-gedung tinggi yang ada di sini. Tapi di sini gua akan mengajak kalian untuk menelusuri salah satu tempat yang cukup menarik yang ada di kawasan Mega Kuningan ini juga, yaitu adalah One Satrio. Ya, jadi tempat ini pun cukup banyak dinikmati oleh kebanyakan orang yang datang ke tempat ini. Karena memang untuk tempat ini pun bisa dinikmati oleh setiap kalangan, ya mau anak-anak, remaja, orang tua, ini semuanya bisa menikmati kawasan ini. Nah, tentunya yang menjadi daya tarik dari tempat ini, karena memang untuk One Satrio ini, dia kan mengusung konsep one stop living, yang memang itu didukung atau dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya ya, yang ada di sini. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang bisa kalian nikmati di tempat ini adalah salah satunya ada jogging track, itu sepanjang 800 meter. Jadi kalian bisa beraktivitas olahraga di tempat ini. Selanjutnya ada playground untuk anak-anak dan ada pipet untuk hewan peliharaan. Lalu ada juga untuk area multifungsi, dan ini yang digunakan untuk tempat nongkrong ya dan duduk-duduk. Lalu ada tenan kuliner, serta yang terakhir itu ada tenan non F&B. Ya, jadi seperti itu guys. Semua untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu bisa kalian nikmati ya di One Satrio ini. Dan untuk One Satrio ini berlokasinya di Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan ya guys. Jadi kalau untuk kalian yang mau datang ke tempat ini, nah untuk tempat ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan kalian mau ke tempat ini pun nggak perlu harus bayar ya guys ya, karena dipastikan kalian bisa menikmati ini secara gratis ya, kecuali kalau kalian datang ke tenan-tenan dan menikmati hidangannya, ya itu beda lagi ya guys ya. Dan kalau gua ditanya tentang tempat ini, ya pasti gua jawab ini cukup recommended banget lah guys ya. Karena memang yang pertama, tempat ini tuh cukup strategis ya, apalagi dengan adanya taman-taman kecil ya yang ada di sini. Jadi menurut gua ini tuh cukup cocok banget untuk kalian yang memang tinggal di kota-kota besar. Apalagi memang untuk tingkat stresnya kan dia cukup tinggi ya. Nah, jadi tempat ini tuh bisa digunakan untuk melepas penat ya, ataupun cuma sekedar hiburan semata ya. Ya mungkin kalian bisa merasakan juga guys ya ketika sudah berada di sini.
Oke guys, jadi seperti biasa, selain gua akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat ini, nah di sini gua akan membahas juga mengenai sejarah yang ada di tempat ini, ya. Karena nggak seru juga guys kalau kita cuma jalan-jalan ya, tapi nggak tahu nih sejarah dari tempat ini seperti apa, oke? Karena tentunya untuk nama-nama tersebut itu pasti ada sejarahnya guys ya, kenapa bisa diabadikan sampai saat ini. Nah, untuk yang akan gue bahas ini mengenai nama Mega Kuningan ya. Nah, untuk nama Kuningan sendiri itu berasal dari Pangeran Cirebon ya guys ya, yang bernama Adipati Wangga atau yang lebih dikenal itu dengan nama Sunan Kuning. Nah, untuk nama kuning sendiri guys, itu kan diambil memang karena kulit dari Adipati Wangga itu berwarna kuning ya, atau keturunan Tionghoa. Karena untuk Adipati Wangga itu dia anak dari Sunan Gunung Jati guys. Jadi ibunya itu berdarah Tionghoa. Jadi menurut sejarah guys, untuk Adipati Wangga atau Sunan Kuning ini itu dia berjasa dalam penaklukan kawasan Sunda Kelapa dari Portugis itu bersama Fatahillah dan Pangeran Cakrabuana. Nah, untuk kawasan Kuningan ini guys itu dijadikan markas komandonya. Ya, memang untuk kawasan Kuningan ini menjadi saksi sejarah ya guys ya dalam perjuangan dari Adipati Wangga atau Sunan Kuning ini. Dan sampai akhir hayatnya pun untuk kawasan Kuningan ini menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, mungkin untuk kalian kalau pernah berkunjung ke sini, jadi untuk makamnya itu berada di samping Menara Telkom ya. Nah, tapi untuk saat ini kondisinya kurang terurus ya guys ya untuk makam dari Adipati Wangga tersebut. Dan kita lanjut kembali guys. Jadi setelah Adipati Wangga atau Sunan Kuning ini wafat, maka untuk kawasan Kuningan itu berubah menjadi perkampungan Islam guys. Dan itu menjadi perkampungan Islam pertama ya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan di Kuningan juga didirikanlah sebuah masjid pertama dan tertua di Jakarta, yaitu Masjid Al-Mubarok. Ya, dan saat ini untuk masjid itu pun masih ada ya guys ya. Oke, mungkin hanya itu saja guys untuk informasi yang bisa gue sampaikan untuk kalian semua. Dan ini adalah video keempat gue yang gue upload di channel YouTube gue. Dan untuk kalian semua yang tertarik dengan konten-konten gue dan ingin mengikuti perjalanan gue selanjutnya, jangan lupa nanti tinggal di subscribe saja ya channel YouTube gue. Karena tentunya gue akan mencari tempat-tempat yang lain yang tentunya ini cukup menarik untuk kita bahas selanjutnya. Oke? Kalau ada informasi yang kurang sesuai dalam video gua, mohon diinformasikan di kolom komentar ya guys. Jadi supaya itu sebagai bahan referensi juga buat gua ke depannya. Oke guys, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.